Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin basiran wa nadhiran wa dha'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan walladzina jatanabut taghuta ayya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busra fabassir ibad alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sam'u wa ta'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin ma lam yu'mar bi ma'siyatin wa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a fala ta'ata. Al-hadis au kamakol. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, jamaah pengajian rutin Jumat malam Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah, sampai malam ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat yang berupa kesehatan, nikmat yang berupa umur panjang, nikmat yang berupa kesempatan, lebih-lebih nikmat yang berupa iman, sehingga kita bisa hadir, kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk melakukan sholat maghrib berjamaah, dalam rangka untuk tholabul ilmi, dalam rangka untuk melakukan sholat isya berjamaah. Rasulullah Muhammad SAW di dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Ahmad, di mana Nabi pernah bersabda, idza ra'aitum ar-rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Idza ra'aitum ar-rajula, kata Nabi, apabila kamu itu melihat seorang laki-laki ya'tadul masjida, yang selalu datang ke masjid, mungkin niatnya untuk sholat jamaah, mungkin niatnya untuk tholabul ilmi, atau mungkin niatnya untuk apa saja, Pak. Orang yang selalu datang ke masjid, Nabi mengatakan fashhadu lahu bil iman, saksikan bahwasanya orang itu adalah orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat ini, dengan bertemunya kita di tempat ini, dengan hadirnya kita di tempat ini, bisa menjadi sebab kita akan diakui oleh seluruh makhluk Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, bahwa kita termasuk hamba Allah yang beriman. Amin, amin, Allahumma amin. Yang nomor dua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap diberikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah selalu menolong kita, Allah selalu membantu kita, sehingga kita bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau, kita bisa meninggalkan larangan-larangan beliau sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan besok di hari kiamat kita diakui sebagai umatnya,
kita diakui sebagai pengikutnya, dan kita berhak mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin Allahumma amin. Bu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, monggo kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, malam ini temanya adalah tadabbur surah Az-Zumar ayat nomor 17 dan 18. Oke. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jtanabut taghuta ayya'buduha wa anabu ilallahi lahumul busra fabassir ibad alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Walladzina jtanabu, dan orang-orang yang mereka menjauhi, Pak, atau tauhid, ayak buduha, untuk menyembahnya, wa anabu ilallah, dan mereka kembali kepada Allah, lahum, bagi mereka, al busra, berita gembira, fabassir, maka berilah kabar gembira Muhammad, ibad, kepada hambaku, alladzina, orang-orang, yastami'una, yang mereka mendengarkan, al-qaula, perkataan, fayattabi'una, lalu mereka mengikuti, ahsanahu, yang paling baik, ulaika, mereka itu, alladzina, orang-orang, hadahumullah, yang Allah telah memberi petunjuk kepada mereka, wa ulaika, dan mereka itu, hum, mereka, ulul albab, orang yang mempunyai akal. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi kata tauhid, Pak, kata tauhid itu disebut sebanyak 8 kali, Pak, di dalam Al-Quran. Saya ulangi. Jadi kata tauhid itu di dalam Al-Quran disebut sebanyak 8 kali dalam 5 surat, Pak. Misalnya, jenengan kalau ngecek, jenengan kalau membaca dalam Quran surah apa itu Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat nomor 256 257, Allah dawuh, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lang fisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Jadi saya ulang lagi, coba jangan bacaan, Pak. Surat Al-Baqarah surah nomor 2 ayat nomor 256, la ikraha fiddin niku. Bagi orang yang mengira. Ayat pinten niku? 256, Pak. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa mengikat kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Oke, tinggal malih, Pak. 257. Allah berlindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. La ikraha fiddin.
tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Sungguh telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat, jalan yang bengkok. Famay yakfur bit-taghut, barang siapa yang ingkar kepada tauhid, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wusqa, orang itu telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, lang fisoma laha, yang tidak akan pernah putus. Wallahu sami'un alim, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Bapak-bapak yang berbahagia, nggih, jadi kata tauhid, Pak. Jadi kata tauhid itu berasal dari kata toho, Pak. Jadi toho itu misalnya ngeten nggih, Nabi pernah mengatakan tohol ma. Air itu melampaui batas, Pak. Misalnya air dalam satu gelas ini, Pak. Nggih. Kemudian kita mengisinya itu melebihi batas, itu namanya toho. Jadi toho, tauhid. Jadi toho itu secara bahasa itu artinya melampaui batas. Kemudian kalau kita membuka di dalam kitab tafsir, Pak. Jadi misalnya di tafsir Al-Bahawi ketika menerangkan ayat tadi surah Al-Baqarah ayat nomor 256 itu diartikan yakni as-syaiton. Tauhid itu artinya setan. Wakila kullu ma abida min dunillahi ta'ala wa huwa tauhid, atau apa saja yang disembah dari selain Allah itu namanya tauhid. Bapak-bapak yang berbahagia, kemudian ada yang matur ngeten Pak nggih. Jadi tauhid itu apa saja, apa saja yang menjadikan manusia jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu tauhid, Pak. Jadi napa mawon, jadi apa saja yang menjadikan kita manusia itu semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya tauhid. Bapak-bapak yang berbahagia, nggih kembali. Jadi kata tauhid itu di dalam Al-Qur'an disebut sebanyak 5 kali. Niku rata-rata, Pak, nggih. Jadi kata tauhid di dalam Al-Qur'an itu rata-rata itu diartikan dengan setan, Pak. Nggih, diartikan dengan setan. Kemudian para ulama, misalnya Imam Al-Bahawi di dalam tafsirnya ketika menerjemahkan makna tauhid itu, piyambakipun mengambil pendapat dari para salafus soleh, Pak. Cobi Pak Eko jenengan baca nggih. Di dalam Al-Qur'an surahnya surah An-Nahl ayatnya ayat nomor 36 itu Allah mengatakan, Allah berfirman, alam taro ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghuti. Nggih, surat An-Nahl surat nomor 16 ayatnya ayat nomor 36, monggo. Dan sungguh kami telah Ayat nomor 36, Pak. An-Nahl 36. Nggih, monggo. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah mereka, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan kepada Tuhan. Nggih. Walaqad ba'asna fi kulli ummatir rasul
ani ibudullah wajatani buttahut. Wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Fasiru fil ardi fa'nduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Dan sungguh-sungguh kata Allah, walaqad itu ada lam taukid, Pak. Lam yang dibaca pendek yang berada di awal kata itu namanya lam taukid. Walaqad, qad itu huruf taukid, harfut takkid. Dan sungguh-sungguh kata Allah, ba'asna fi kulli ummatin, kami telah mengutus untuk tiap-tiap umat rasulan, seorang rasul. Jadi setiap umat itu idealnya ada rasulnya, Pak. Oke. Jadi setiap umat itu ada rasulnya, ada rasul yang Allah utus. Bahkan untuk negeri Intokiyah itu, Pak, yang dalam surah Yasin itu, surat Yasin ayat pinten niku. Itu kan Allah mengutus dua rasul. Dua rasul itu didustakan, akhirnya ditambah lagi satu rasul. Wa azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun itu. Allah mengutus dua rasul, didustakan, kemudian ditambah lagi satu rasul. Jadi setiap umat itu, setiap umat itu Allah mengirimkan, Allah mengutus rasul. Apa tugas rasul itu? Anik budullaha wajtani buttahut. Yang rasul itu tugasnya adalah mengajak manusia untuk menyembah Allah dan melarang manusia, saya ulangi, mengajak manusia menyembah Allah dan memerintahkan manusia untuk menjauhi tauhid. Bapak-bapak yang berbahagia, tauhid itu kalau di dalam kitab tafsir, Pak. Jadi kalau para ulama tafsir itu mengartikan, yang pertama, Umar ibnul Khattab mengatakan tauhid itu sihir, Pak. Sihir, Jadi tauhid itu yang pertama, saya ulangi, Jadi tauhid itu bisa bimakna setan, satu. Yang nomor dua, tauhid itu bisa bimakna sihir. Nomor tiga, tauhid itu bisa bimakna setan-setan, yang berasal dari berhala itu, Pak. Berhala-berhala ini, Pak. Jadi berhala-berhala. Atau kata tauhid itu kata Muhammad bin Sirin itu bisa bermakna dukun, Pak. Dukun, orang yang nopo nggih, orang yang, maksud saya itu bukan dukun bayi, bukan dukun pijat. Artinya yang suka meramal itu loh, Pak, nggih. Jadi orang yang suka meramal. Jadi kalau disimpulkan, Pak, nggih, jadi yang dimaksud dengan tauhid itu adalah apa saja, nggih. Jadi apa saja yang menyebabkan manusia menjadi semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, nggih. Orang-orang yang menjauhi tauhid, Pak, nggih, orang-orang yang menjauhi tauhid, nggih. Mungkin misalnya, nggih. Jadi di dalam hadis itu Nabi nate dawuh ngeten. Ini kaitannya dengan dukun. Misalnya dukun, Pak, nggih. Jadi Nabi nate dawuh ngeten. Man ata arafan, barang siapa yang mendatangi juru ramal, Pak. Araf itu artinya akan mengetahui. Jadi orang yang merasa mengetahui, maksudnya ya napa? Juru ramal niku. Dan mereka itu kan katanya bisa napa nggih? Bisa menebak. Orang ini besok jodohnya siapa? Pekerjaannya apa? Hidupnya bagaimana? Nggih. Matinya di mana? Sampai begitu, Pak, nggih. Peramal, nggih. Barang siapa yang mendatangi peramal, fasa'alahu an syai'in, kemudian dia itu bertanya, Pak, bertanya. Dalam riwayat yang lain, dia bertanya, kemudian jawaban dari juru ramal itu dia mengiyakan.
Dia membenarkan. Nabi mengatakan lam tuqbal lahu sholatan arba'ina yauman, sholatnya itu tidak diterima selama 40 hari. Niku namung moro lho Pak Eko, nggih. Kita napa nggih? Kita datang kemudian kita bertanya. Lek dukune piyambak, Pak. Bapak-bapak yang berbahagia, nggih. Jadi orang yang menjauhi tauhid, kemudian orang itu orang yang menjauhi tauhid untuk disembahnya, dan orang itu kembali kepada Allah, artinya tobat. Keranten ngeten nggih bapak-bapak yang berbahagia. Orang itu kan rata-rata kan pernah punya salah, Pak, gitu. Orang itu kan pernah punya salah. Misalnya kita itu pernah baik, kemudian karena kita digoda setan, kemudian kita menjadi jelek, kemudian kita itu baik lagi, itu namanya taubat. Ya, makanya taubat itu secara bahasa itu artinya kembali. Taubat itu bukan orang yang nggak punya dosa, orang yang asalnya baik, asalnya baik, kemudian karena diganggu setan, orang itu menjadi jelek, kemudian mungkin karena dia mendengarkan pengajian atau mungkin dapat hidayah, akhirnya orang itu kembali lagi, Pak, kembali kepada kebaikan. Itu namanya taubat. Atau kalau kita hubungkan, kita hubungkan dengan ayat ini. Jadi kan ngeten nggih. Jadi istanaba itu artinya napa nggih? Jadi istanaba itu artinya dia itu memang mempunyai berusaha dengan keras untuk meninggalkan. Bisa jadi orang itu awalnya pernah melakukan, Pak. Dia pernah melakukan. Kemudian ketika dia sudah tahu bahwa yang dilakukan itu salah, dia memang betul-betul meninggalkan perbuatannya itu. Wa anabu ilallah, setelah dia meninggalkan perbuatan jeleknya, kemudian orang itu kembali kepada Allah. Orang yang seperti itu Allah dawuh lahumul busra. Orang itu akan mendapatkan napa niku kabar gembira. Fabassir ibad, berikan kabar gembira kepada hambaku. Bapak-bapak yang berbahagia, para ulama menyatakan ayat ini, dua ayat ini maksud saya, itu turun berkenaan dengan yang pertama, Jadi ayat ini diturunkan kepada sahabat Abu Bakar. Jadi ceritanya ngeten nggih, saya bacakan mawon hadisnya. An Sa'id wa Talhah wa Zubair radhiyallahu anhum salu Abu Bakrin radhiyallahu anhum wa ahbarahum bi imanihi fa amanu wa qila nazalat bi Zaid bin Amr bin Nufail wa Abu Dar wa ghairuhuma mimman wahhadallaha ta'ala qabla mab'asan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat ini Pak nggih. Jadi ayat ini lahumul busra, bagi mereka ada berita gembira. Itu menurut riwayat yang pertama yang bersumber dari Sa'id dan Tolhah dan Zubair. Jadi orang-orang ini pernah bertanya kepada sahabat Abu Bakar, Pak. Jadi orang-orang ini pernah bertanya kepada sahabat Abu Bakar tentang keimanannya. Akhirnya Abu Bakar bercerita, setelah orang-orang ini mendengar berita dari Abu Bakar, maka akhirnya orang-orang ini juga ikut beriman, Pak. Itu riwayat yang pertama, Riwayat yang nomor 2, Jadi ayat ini diturunkan nazalat fi Zaid wa Amr bin Nufail wa Abu Dar wa ghairuhuma mimman wahhadallaha ta'ala qabla mab'asan nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ayat ini diturunkan kepada Zaid bin Amr, kepada Zaid bin Amr, kemudian Abu Dar dan yang lain-lain, karena mereka itu telah mentauhidkan Kanjeng Nabi, telah mentauhidkan Allah sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang berbahagia, kemudian di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan alladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsanah, orang-orang yang mendengarkan perkataan fayattabi'una ahsanah, dan mereka itu mengikuti yang terbaik. Ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi kata istama'a Pak nggih. Jadi istama'a itu ngeten nggih. Jadi istama'a itu orang yang memang berupaya. Dia berupaya untuk mendengarkan. Jadi dia tidak hanya sekedar mendengar Pak. Dia mendengarkan dengan betul-betul, bahkan menurut Wahbah Al-Zuhaili. Jadi yang dimaksud dengan istama'a itu artinya orang yang mendengarkan dan organ tubuh yang lain itu diam Pak. Itu namanya istama'a. Makanya wonten Al-Qur'an kan Allah dawuh nggih. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Al-Qur'an itu dibaca, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u, maka napa? Perhatikan Pak. Maka dengarkan dengan seksama. Wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, supaya kalian itu mendapatkan petunjuk. Bapak-bapak yang berbahagia, di dalam hadis Nabi niku nate dawuh ngeten. Alaika as-sam'u wa ta'atu fi usrika wa yusrika wa mansatika wa makrohika wa asaratin alaika. Alaika as-sam'u, adalah kamu itu mendengar Pak. Wa ta'atu, dan taat, fi usrika wa yusrika, dalam urusan yang kamu itu sulit, yang kamu tidak senang, wa yusrika, dan dalam urusan yang kamu senang. Kalau kita Pak, kita mendengarkan sesuatu yang kita senang mungkin bukan beban Pak, gitu. Kita mendengarkan sesuatu yang kita tidak senang itu kan perlu perjuangan Pak. Makanya Nabi dawuh, hendaklah kamu itu mendengarkan dan mentaati dalam urusan yang kamu itu senang atau kamu tidak senang. Waman satika wa makrohika, baik kamu itu dalam keadaan giat atau kamu dalam keadaan tidak giat. Wa asarotin alaika, dan kamu itu tidak diprioritaskan. Bapak-bapak yang berbahagia, kenapa Allah itu menciptakan bagi kita itu dua telinga? Allah menciptakan bagi kita itu satu mulut Pak. Artinya apa? Kita itu mestinya lebih banyak mendengar Pak. Kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Kita itu kan yang sering orang itu mau bicara tetapi tidak mau mendengarkan. Penyakitnya Ustadz Pak. Ustadz itu maunya cuma ngomong, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Makanya ada kalanya orang itu mendengarkan, dan kita itu insya Allah akan lebih selamat apabila kita itu banyak mendengarkan. Nabi nanti dawuh jadi yang menyebabkan orang-orang itu hancur Pak, yang menyebabkan orang-orang itu hancur karena orang itu banyak bicara Pak. Jadi orang yang iyakum, hendaklah kamu itu la taksirul kalam. Nabi mengatakan la taksirul kalam. Kamu itu jangan terlalu banyak ngomong Pak, jangan terlalu banyak bicara. Fa inna kasratal kalam tumitul qalba. Nabi mengatakan orang yang banyak bicara itu menjadikan hati itu mati Pak.
Orang itu hanya ngomong, dia maunya hanya menasehati, orang itu tidak mau dinasehati. Makanya yang bisa menjadikan kita selamat itu apabila kita banyak mendengar. Makanya dalam ayat ini, Bang, dalam ayat ini orang yang mendapat petunjuk, orang yang dikatakan ulul albab itu yang pertama apabila orang itu mau mendengar, Pak. Alladzina yastami'unal qaula, orang yang mendengarkan ucapan, orang yang berusaha mendengarkan ucapan. Bukan orang yang mengatakan, Pak. Jadi orang yang berusaha mendengarkan ucapan. Fayattabi'una ahsanah, kemudian orang itu mengikuti yang paling baik. Ini insyaallah pemahaman kula, Pak. Jadi orang itu mendengarnya tidak hanya dari satu arah, Pak. Kalau orang itu yang didengarkan cuma dari satu orang, Pak, kan fanatik jadinya. Makanya ini bahasanya orang yang mendengarkan perkataan dan orang itu mengikuti yang paling baik. Berarti yang didengarkan kan cuma tidak hanya satu, orang yang mendengarkan ucapan dan orang itu mengikuti mana yang terbaik. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi ayat ini sebab-sebab turunnya, jadi sebab-sebab turunnya ayat ini. Jadi ada 3 orang sahabat, ulangi. Jadi ada 3 orang sahabat yang mereka itu beriman gara-gara orang itu mendengar sahabat Abu Bakar beriman, Pak. Karena orang yang mendengar sahabat Abu Bakar beriman, akhirnya orang-orang ini ikut beriman, Itu yang pertama. Yang nomor 2, nazalat fi Zaid bin Amr bin Nufail wa Abidar Al-Ghifari wa Salman Al-Farisi. Ayat ini diturunkan kepada sahabat Zaid bin Amr bin Nufail wa Abu Dar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi. Itu yang nomor 2. Wonten keterangan malih kalau dalam tafsir Bahawi niku keterangan ngeten. Dapat Dulu ada orang yang bertanya kepada sahabat Abu Bakar. Kemudian oleh sahabat Abu Bakar dijawab bahwa dia telah beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya orang yang mendengar keimanan Abu Bakar itu, orang itu ikut beriman. Makanya alladzina yastami'unal qaula, orang yang mendengarkan ucapan, maksudnya ucapan Abu Bakar bahwa dia telah beriman. Fayattabi'una ahsanah, dan dia mengikuti mana yang paling baik. Kemudian Imam Al-Qurtubi, Pak, jadi ketika menerangkan apa yang dimaksud dengan al-qaula, alladzina yattabi'unal qaula, alladzina yastami'unal qaula, orang-orang yang mendengarkan perkataan lalu orang itu mengikuti mana yang terbaik. Yang pertama, menurut Ibnu Abbas, wa ar-rajulu yasma'u al-hasan wal qabih fayatahaddasa bil hasani wa yanqifu anil qabih fala yatahaddasa bihi. Dadi ngeten. Yang dimaksud dengan orang yang mendengarkan ucapan itu, menurut Ibnu Abbas, yang pertama adalah orang yang mendengarkan perkataan yang baik dan orang yang mendengarkan perkataan yang jelek. Maka orang itu yang diceritakan, Pak, perkataan yang baik. Kemudian perkataan yang jelek yang ia dengar itu dia simpan, tidak disampaikan kepada orang yang lain. Itu yang pertama. Kita kan mesti jadi kadang kita itu mendengar yang baik, kita mendengar yang jelek, tapi kadang disampaikan semua. Makanya Nabi nanti dawuh, kafa bil mar'i isman,
Cukup seseorang itu dikatakan berbohong apabila orang itu menyampaikan apa yang ia dengar. Dengar sampai ini, dengar itu bohong, Pak. Makanya dalam istilah agama itu ada namanya tabayun, Pak. Jadi ketika kita mendengar berita itu jangan langsung disampaikan, di cross check rien, Pak. Jadi diteliti dulu kira-kira berita itu benar atau tidak. Makanya dalam riwayat yang lain, insyaallah Imam Muslim pernah mengatakan, Nabi nate dawuh ngeten, apabila kamu melakukan sholat, anggaplah idza kumta ila sholatin fasolli sholatan muwaddi. Apabila kamu melakukan sholat, anggaplah bahwa sholatmu itu adalah sholat yang terakhir. Ulangi, apabila kamu melakukan sholat, maka jadikan sholatmu itu adalah sholat yang terakhir. Wala tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu. Kamu jangan mengatakan sesuatu yang akhirnya kamu meminta maaf. Kenapa? Orang ini ngomong tidak dipikir, Pak. Dia ngomong tidak dipikir dulu, akhirnya setelah disampaikan dia menyesal, akhirnya minta maaf. Makanya Islam itu mengingatkan kita ketika kita ngomong, Nabi mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Orang yang mengatakan beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, adalah orang itu mengatakan yang baik. Lek mboten saged medel, Pak, tidak bisa dia. Jadi yang nomor 3, Nabi mengatakan janganlah kamu itu bergantung kepada manusia. Jadi yastami'unal qaula, yang pertama menurut Ibnu Abbas adalah orang yang mendengarkan perkataan baik dan perkataan yang jelek, kemudian yang baik oleh orang itu disebarkan, kemudian yang jelek ditahan, Pak. Dia tidak menyampaikan, tidak melanjutkan, tidak meneruskan, tidak nge-share perkataan itu kepada orang yang lain. Yang nomor 2, nggih menika yastami'unal Qur'an wa ghairahu fayattabi'unal Qur'ana. Orang yang mendengarkan Al-Qur'an dan mendengarkan perkataan selain Al-Qur'an, yang ia ikuti Al-Quran, Pak. Jadi mendengarkan perkataan ada yang baik, ada yang tidak baik, maka yang ia ikuti itu yang paling baik, mendengarkan Al-Quran dan mendengarkan yang lain, yang ia ikuti adalah Al-Quran. Nomor 2. Nomor 3, yastami'unal Qur'ana wa aqwalar Rasul fayattabi'una ahsanahu. Orang yang mendengarkan Al-Quran, orang yang mendengarkan perkataan Kanjeng Nabi, perkataan Rasul, dan orang itu mengikuti yang terbaik, muhkamahu. Ngeten, Pak nggih. Dalam Al-Quran itu ada yang namanya ayat muhkamat, Pak. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasabihat. Ayat muhkamat itu gampangannya ayat yang sudah jelas, Pak. Ayat yang sudah jelas. Kemudian ayat mutasabih, ayat yang tidak jelas. Jadi orang yang mendengar, yang mendapat geran ulul albab, orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi ketika orang itu mendengar ayat muhkamat dan mendengar ayat mutasabihat, yang ia ikuti, yang ia jalankan adalah ayat-ayat yang muhkamat. Misalnya orang itu mendengarkan dari Kanjeng Nabi perkataan yang muhkam, yang jelas, dan perkataan yang tidak jelas, yang ia ikuti itu perkataan yang jelas. Bapak-bapak yang berbahagia, yang nomor 3, yang dimaksud dengan ayat ini, yastami'una azaman wa tahrison faya'khuduna bil azmi dunat tahris. Misalnya orang itu mendengar yang pertama namanya azimah, yang nomor 2 rukhsah. Dalam kaidah usul fikih itu ada yang namanya azimah war rukhsah, Pak. Azimah itu artinya hukum asal. Hukum asal yang Allah sampaikan kepada mukallaf, ada orang yang berhak mendapatkan hukum. Yang nomor 2 itu namanya rukhsah, keringanan. Contohnya kan, orang itu ketika melakukan sholat sunnah,
orang ketika melakukan sholat sunnah duduk asal mboten Pak? Lo baleni. Orang melakukan sholat sunnah duduk asal mboten? Boleh nggih? Boleh. Tapi hukum asal daripada orang melakukan sholat sunnah kan berdiri. Nggih. Jadi misalnya dia dihadapkan pada dua pilihan itu, berdiri dan duduk. Dia milih berdiri. Walaupun mungkin orang yang sholat sunnah dengan duduk itu boleh. Selama dia bisa berdiri, orang itu berdiri. Kecuali kalau memang dia memang tidak bisa duduk. Makanya wonten kitab fikih sunnah itu diterangkan. Orang yang bisa berdiri ketika sholat wajib, kemudian orang itu duduk kan tidak boleh, gitu. Kemudian kalau sholat sunnah, orang itu bisa duduk, bisa berdiri, tapi orang itu duduk kan boleh, walaupun pahalanya cuma separuh. Atau mungkin misalnya, ada orang dia sholat itu bisa berdiri, sholat sunnah maksud saya. Dia berdiri bisa, dia duduk bisa, tapi malah geletak Pak. Asal betul Pak. Jadi sholat sunnah kalau geletak. Jadi orang yang napa nggih? Orang yang mengikuti azimah. Jadi mengikuti hukum asal, dia menyampaikan rukhsah. Kecuali kalau memang ngeten nggih, misalnya kasusnya ngeten. Orang yang dalam perjalanan itu, sebetulnya kan boleh Pak tidak berpuasa. Orang yang dalam perjalanan itu sholatnya dikosor kan boleh, Itu kalau kita mengikuti madhabnya Syafi'i Pak. Kalau kita mengikuti madhabnya Imam Syafi'i, orang yang dalam perjalanan, kalau dia itu kuat, sebaiknya puasa Pak. Kalau dia kuat. Kalau dia tidak kuat, ya tidak usah puasa. Makanya dipilih mana yang utama. Jadi ya tabiuna ahsana itu orang yang nobongi, orang yang mendengarkan ucapan-ucapan, kemudian orang itu memilih mana yang paling baik, mana yang terbaik. Kemudian Allah memberikan jaminan, ulaikal ladzina hadahumullah. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Bapak-bapak yang berbahagia, yang terakhir Pak, yang terakhir nggih. Dadi makna ayat ini. Jadi nggih menika yastami'unal uqubah al wajibah lahum wal afa fayahuduna bil afi. Tegese ngaten. Orang yang punya dua pilihan, Pak. Dia bisa memberikan siksaan, atau dia bisa memaafkan. Orang itu lebih memilih memaafkan, Pak. Saya nggih. Misalnya ada orang yang berbuat salah kepada kita, orang yang pernah berbuat salah pada kita. Kita itu kan dihadapkan pada dua pilihan. Kita bisa membalas, kita bisa membalas satu. Nomor dua, dia bisa memaafkan. Orang itu milih memaafkan, Pak. Makanya dalam napa nggih? Quran surat napa niku? Surat Luqman itu Allah kan mengatakan. Niku lho nggih. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Mangke di ayat-ayat belakangnya apa nggih? Itu Allah mengatakan bahwa orang yang memaafkan itu lebih utama, Pak. Jadi orang yang napa? Orang yang memaafkan itu lebih utama. Bahkan dalam hadis qudsi Nabi pernah bersabda, besok itu Allah memerintahkan kepada orang yang punya kebaikan itu untuk berdiri. Maka orang-orang itu pun berdiri, Pak. Kemudian setelah orang ini berdiri, orang itu mau menuju ke surga tanpa hisab. Dan orang ditanya kepada malaikat, apa kelebihan yang kamu lakukan di dunia? Kamu kok beraninya masuk surga tanpa hisab? Dan orang itu mengatakan, hai malaikat, dulu ketika di dunia saya itu suka memaafkan, suka memaafkan. Jadi orang yang orang yang pernah dizalimi oleh orang lain,
Sementara orang itu punya peluang, punya kemungkinan untuk membalas, tetapi orang itu lebih memilih memaafkan. Orang itu dalam ayat ini, ulaikal ladzina hadahumullah, orang itu adalah orang-orang yang akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu. Orang itu adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang mempunyai akal. Oke. Bapak-bapak yang berbahagia, jadi kalau disimpulkan dari ayat ini, jadi orang yang nopo, orang yang menjauhi tauhid, baik itu setan atau dukun atau apapun Pak, yang hal-hal tadi menyebabkan kita semakin jauh dari Allah, kemudian kita kembali kepada Allah, maka Allah akan memberikan berita gembira kepada kita. Allah akan memberikan berita gembira kepada orang tersebut. Siapa mereka itu? Adalah orang-orang yang napa niku mendengarkan perkataan, kemudian orang itu lebih memilih yang terbaik. Saya ulangi, orang yang mendengarkan perkataan, kemudian orang itu mengikuti mana yang paling baik. Bila itu bisa dilakukan, jaminan dari Allah, Allah akan memberi petunjuk, dan orang itu diberi gelar orang yang mempunyai akal. Bapak-bapak yang berbahagia, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih jelasnya jenengan bisa membaca di dalam terjemah tafsir Bahawi, Pak. Jadi di dalam tafsir Bahawi itu diterangkan dengan lengkap apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan tauhid. Kemudian di dalam tafsir Qurtubi Allah menjelaskan dengan sangat terang sekali apa yang dimaksud dengan perkataan yang dimaksud dalam ayat tadi. Apabila yang saya sampaikan benar, datangnya dari Allah. Apabila yang saya sampaikan salah, datangnya dari saya sendiri. Harapan saya mudah-mudahan yang saya sampaikan ini dapat menambah ilmu, dapat menambah iman kita semuanya. Akhirnya monggo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Hanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.